aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya kalian udah lihat ya. Kalau aku akan mencoba nih beberapa produk dari You Makeup. Jadi ini adalah produk-produk yang aku belum sempat coba, tapi kemarin sempat seliweran di TikTok gitu. Salah satu produknya nih yang membuat aku penasaran adalah You yang Colorland Art Shipping Brow Pomade. Jadi ini adalah kayak semacam brow pomade gitu. Yang waktu di TikTok itu dia kayak susah banget dihapusnya, super waterproof, terus nggak gampang lumer juga ya kalau misalnya tipe kulit kalian berminyak. Dan digadang-gadang juga tuh disebut sebagai dupe-nya dari pomade-nya Anastasia Beverly Hills yang aku juga belum pernah pakai. Karena sebenarnya ini adalah pengalaman pertama aku menggunakan pomade ya. Jadi nanti kita lihat aja, aku sampai kemarin lihat tutorialnya juga kayak gimana sih makainya. Karena aku adalah tim natural yang biasanya cuma pakai eyebrow pencil aja. Dan di sini aku akan mencoba nih produk viral dari You ini. Udah gitu sekalian aku mencoba nih series Colorland yang lainnya. Udah agak lama aku beli nih yang Painting Filter BB Cream seperti ini. Masih ditambah satu lagi You Colorland yang lip crayonnya. Sekalian aja untuk ketiganya bakal aku kupas tuntas di videoku kali ini. Mulai dari teksturnya seperti apa, udah gitu hasilnya kayak gimana ya waktu dipakai di wajahku. Apakah bener-bener se-waterproof itu untuk brow pomade-nya? Pokoknya kalau kalian penasaran, pasti yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Oke, aku akan ngebahas sekilas ya untuk dari segi package-nya, mulai dari yang ini Painting Filter BB Cream yang seperti ini. Warnanya aku suka banget sih, ini perpaduan warna-warna pastel kayak gini ya. Dominan warna krem dan nude pink. Udah gitu di bagian depan pastinya dia ada nama produknya. Dan untuk BB creamnya ini sudah ada SPF 25 PA+++. Lumayan ya, bisa banget untuk menambah proteksi dari paparan sinar matahari. Udah gitu di sini klaim produknya adalah Bare Skin Feel Nourishing Formula Extreme Longwear, aka berarti kan nanti dia tuh rasanya kayak nggak pakai apa-apa gitu. Udah gitu juga menutrisi kulit, tetap terlihat lembab mungkin ya, dan bisa dipakai tahan lama. So kalau dari klaimnya udah menggiurkan banget ya dengan tekstur yang ringan tapi tahan lama. Netonya ada 20 ml untuk harganya. Aku lupa detailnya, nanti akan aku tampilin di layar atau kalian langsung klik aja linknya di bawah. Sepertinya sih masih cukup terjangkau ya. Dan di bagian belakangnya nih ada ingredientsnya, aku akan kasih tunjuk detailnya kalau kalian penasaran bahan-bahannya apa-apa aja. Lumayan kecil ya, semoga terlihat di situ. Udah gitu ada cara pemakaiannya, hal-hal yang perlu diperhatikan, dan di bawah sendiri nih ada nomor BPOM-nya. Jadi kalian nggak perlu khawatir untuk seluruh produknya You, karena memang dia produk lokal, sudah ber-BPOM, aman buat dipakai. Dan setelah dibuka untuk package-nya nih hanya bisa bertahan selama 1 tahun aja. Cuma namanya BB cream, apalagi kalau bagus 20 ml, aku rasa sih sebulan 2 bulan udah habis nggak sih? Oh ya, untuk BB creamnya ini bentuknya tube seperti ini, dan biasanya sih ada aplikator yang cukup presisi nih, kecil ya. Jadi ini akan membantu mengontrol pengambilan produknya, tinggal kita pencet aja. Lanjut, sekarang aku akan bahas yang lip crayonnya. Dia datang langsung kayak gini dengan dilapisin plastik ya pastinya. Dan di plastiknya ini ada beberapa keterangan-keterangan yang akan aku kasih tunjuk di situ karena udah aku lepas. Ini ada ingredientsnya, udah gitu nomor BPOM juga. Dan nama produknya You Colorland Velvet Art Lip Crayon. Jadi dia harusnya sih lip crayon dengan finish yang agak velvety gitu. Nanti kita akan langsung lihat aja di bibir aku seperti apa hasilnya nih, udah aku pakai. Dan untuk keterangan yang lainnya di sini disebutkan setelah dibuka produknya hanya bisa bertahan selama 6 bulan aja. Untuk di package-nya sih sebenarnya mirip dengan lip crayon yang sudah pernah aku coba kayak dari Implora ataupun dari Makeover tuh seperti ini. Cuman dia kayak lebih sweet gitu, packagingnya tuh masih senada dengan BB creamnya tadi, perpaduan warna nude pink krem. Dengan di sini tutupnya juga kayak warna-warna nude peach gitu. Aku memang memilih salah satu shade yang natural ya di sini, yaitu shade-nya R947. Apa nih namanya nih? Bentar. Namanya adalah Morning Dew di sini ya. Dan netonya, aduh ini bener-bener kecil sekali. Kalau nggak salah sih ini 2,5 graman. Kemarin aku beli harganya 50 ribuan. Jadi menurut aku harganya masih standar ya, terjangkau. Dan yang terakhir nih adalah si pomade-nya. Di sini dia ada kotak box kecilnya kayak gini. Dan sebenarnya kemarin ada beberapa varian warna. Aku sih pengennya kemarin yang agak abu-abu gitu, tapi ternyata habis. Jadi aku beli yang deep brown nih, BR03. Untuk isinya ada 3 gram, kemarin tuh harganya terjangkau banget, kayak sekitar 30 ribuan kalau nggak salah ya.
Itulah kenapa sempat viral di TikTok karena dengan harga yang terjangkau dia sepertinya sih tahan lama. Itu tadi untuk sekilas dari packagingnya ya. Sebenarnya untuk si BB creamnya tuh udah pernah aku pakai di Bidahari karena waktu itu aku memang pas pergi bareng keluarga, jadi aku bisa tes seharian. Cuman ternyata di akhir-akhir tuh kayak aku nggak bisa tes secara maksimal gitu loh. Jadi akhirnya aku pakai lagi nih di hari ini. Untuk step-step pemakaiannya nanti aku akan pakai di hari yang beda ya. Lengkapnya kalian bisa lihat di videoku yang berikut ini. Aku akan aplikasikan langsung aja nih untuk baby creamnya dari You ya. Aku ambil segini kira-kira. Teksturnya sih sebenarnya dia cukup kental menurut aku. Dan di warna yang aku pilih ini sepertinya sih agak sedikit lebih ke neutral gitu ya. Ini aku totol-totol ke area wajah aku yang sebelah kiri dulu. Wanginya sih sepertinya ini agak-agak wangi-wangi seger enak gitu. Dan langsung akan aku tap-tap nih menggunakan puff cushion. Walaupun teksturnya kental, menurut aku ini masih cukup gampang diratakan. Tuh kalian bisa lihat ya. Warnanya sepertinya agak sedikit lebih cerah dari skin tone aku. Cuma lama-lama setelah aku blend sih sepertinya masih oke. Hasilnya dia matte tapi masih kelihatan agak natural glow gitu. Nih aku akan kasih zoomnya aja. Karena ini aku pakai cahaya matahari jadi mohon maaf ya kalau misalnya kadang agak terang dan meredup gitu. Coveragenya sih sudah cukup bagus walaupun noda-noda yang ada di wajah aku masih kelihatan samar-samar. Tapi area bawah mata sudah cukup mengcover. Lanjut ini aku ternyata nggak cukup jadi aku ambil lagi untuk di sisi kiri wajah aku dan aku ratakan seperti tadi ya, stepnya sama. Area bawah mata aku memang cukup gelap di situ karena semalam aku begadang, cuman dengan menggunakan BB creamnya You ini sih aku rasa coveragenya cukup oke ya. Tapi karena masih ada spot-spot gelap yang menurut aku masih kurang coveragenya, jadi aku tambahkan sedikit di sini. Terus aku ratakan lagi nih. Dan tara, untuk hasilnya seperti ini. Aku suka banget ya, di situ kelihatan muka aku tuh kayak matte natural yang kelihatan healthy skin gitu nggak sih? Untuk coveragenya dia aku sih medium sebenarnya, cuman sudah cukup bagus. Dia bisa mengcover noda-noda yang ada di wajah aku, termasuk noda-noda kemerahan bekas jerawat. Nih, aku akan kasih tunjuk zoomnya aja ya ke kalian. Kelihatan banget di situ sudah bagus banget tuh di bekas jerawat di dagu aku tuh udah nutup. Hasilnya masih tampak natural. Lanjut, sekarang aku akan set menggunakan bedaknya makeover yang Radiant Finishing Powder karena di aku sih ini ketananya nggak terlalu yang gimana-gimana banget. Cuman akan membuat makeup terlihat lebih flawless. Udah gitu walaupun finishnya matte, dia tuh kesannya masih yang natural gitu. Nih untuk hasilnya aku akan kasih tunjuk detailnya di wajah aku ya. Oke, itu tadi ya, dan sekarang aku akan kasih tunjuk kalau di hari ini aku juga pakai BB cream yang sama dari You Caroline ini. Udah gitu sama dengan hari yang kemarin itu, aku set menggunakan bedak yang sama Makeover Hydra Stay Radiant Finishing Powder, karena di aku sih ini hasilnya flawless, tapi ketahanan minyaknya biasa aja. So nanti kita tetap akan lihat ya ketahanan dari BB creamnya seperti apa. Dan sekarang aku mau lanjut ya ke pengaplikasian eyebrow dan juga lip crayonnya. Sekarang aku akan aplikasikan nih eyebrow pomade-nya di alis aku, kayak gini untuk packagingnya. Tadi kalian juga udah sempat lihat ya. Tekstur bagian dalamnya di warna yang di brown seperti ini, dia kayak krim padat gitu, kayak lipstick yang dalam palet gitu gak sih? Oh ya, kemarin aku beli sepaket dengan brushnya yang kecil kayak gini. Aku pikir karena biar praktis juga ya kalau misalnya mau dibawa-bawa tuh ada brush sama spulinya. Aku ambil sedikit dulu karena aku agak takut nih saya nanti kayak ketebelan gak sih? Baru pertama kali ya maklum. Waktu aku garis kayak gini, ternyata tuh aku masih kurang banyak nih ngambilnya. Tuh, warnanya nggak terlalu keluar. Saking takutnya tadi mungkin aku ngambilnya tuh agak ragu-ragu gitu. Cuman untuk brushnya sepertinya ini cukup oke ya untuk membingkai alisnya. Langsung aja aku tambahkan sedikit demi sedikit. Pokoknya jangan sampai ketebelan karena ini tipe alis aku tuh rambutnya kan banyak ya. Sekarang aku mulai ngebingkai di bagian bawah. Udah mulai nyaman gitu. Dan mulai aku isi juga tuh di bagian ujungnya kayak gini, mirip di tutorialnya ya. Nih kondisi brushnya kayak gini sih, setelah lama dipakai agak kayak ngejegrek-jegrek gitu. Sekarang aku ke alis aku yang bagian depan, itu aku isi tipis-tipis banget, jadi itu sisa dari yang pengaplikasian di belakang. Udah gitu aku lupa ada spoolingnya, sekarang langsung aku ratakan aja. Teksturnya sih menurut aku walaupun krim dia nggak ngegumpal tuh, bisa menyatu juga waktu diratakan.
Sekarang tantangan kedua, ini alis aku agak lumayan turun, jadi yang sebelah kiri ini selalu aku buat tuh kayak ilusi biar alisnya agak ke atas gitu. Biar sama dengan yang sisi kanannya. Caranya kayak gitu, itulah kenapa penting buat aku tuh memilih warna pensil alis yang cocok dengan rambut alis aku. Di sini sebenarnya agak kurang cocok ya, tapi lumayan lah, nggak terlalu yang kentara banget. Langsung aja akan aku blend menggunakan spulinya juga, langkahnya sama kayak yang tadi. Oke, dan cepet banget, ini sudah di tahap aku merapikan alis menggunakan concealer. Biasa aku menggunakan produknya dari L'Oreal Infallible Modern Concealer ya. Kalau misalnya kalian penasaran, karena itu yang paling bagus untuk mengcover tuh rambut alis aku bener-bener jadi rapi. Untuk hasilnya lumayan lah ya. Sekarang langsung chilling aja nih, udah jadi makeup mata aku, nggak usah lama-lama. Kalau kalian penasaran produk apa yang aku pakai, nanti langsung cek aja di bawah. Aku udah tulis lengkap ya di situ. Lanjut sekarang untuk lip crayonnya akan aku pakai di bibir nih pastinya. Dan kayak lip crayon pada umumnya dia cukup lancip ujungnya, jadi kita langsung pakai aja. Awalnya tuh aku kayak, loh kok kayak nggak keluar gitu warnanya. Keluar sih, tapi saking naturalnya tuh jadi kurang gitu. Akhirnya aku swipe terus. Teksturnya sih lumayan creamy menurut aku, tapi finishnya matte ya di situ secara kelihatannya. Kayak gini untuk finishnya di bibir aku. Warnanya cantik banget kayak nude pink gitu. Yang pastinya akan cocok ya untuk natural sehari-hari. Ada yang suka juga warna ini? Komen-komen di bawah. Dan seperti ini untuk hasil finish makeupnya di muka aku. Seperti biasa kalau aku mau ngetes complexion, aku nggak akan pakai highlighter, setting spray, ataupun primer. Jadi nanti kita tinggal lihat pure ketahanan dari BB creamnya. Dan untuk alisnya nih, sejauh ini sepertinya ya nggak terlalu yang segelap itu ya di warna deep brown. Jadi nggak yang bener-bener kayak alis Shinchan gitu di alisku. Tadi juga untuk tekstur dari pomade-nya gampang diratakan, spulinya enak, so sejauh ini sih aku masih suka. Dan untuk lip crayonnya tadi kan namanya Velvet Art Lip Crayon, aku sih bayangannya dia bakal yang agak sedikit lembab basah gitu. Ternyata enggak, di bibir aku hasilnya matte, dan ini kan warnanya bisa dibilang warna-warna yang pucat gitu ya. Jadi menurut aku sih ini setelah aku lihat di kaca, lama-lama agak sedikit memperjelas tekstur bibir aku, apalagi kondisi bibir aku lagi cukup kering ya. Jadi kalau misalnya tipe bibir kalian kering sih, menurut aku wajib menggunakan lip balm terlebih dahulu, karena teksturnya ternyata nggak se-velvety itu. Dan aku nggak tahu nih untuk di shade warna lain bakal kayak gimana. Kalau misalnya kalian udah cobain lip crayonnya dari Eucaroline ini, kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Kayak gimana sih hasilnya di kalian? Oke, sejauh ini aku pakai produknya di wajah aku masih nyaman ya. Nanti kita tinggal lihat aja tes ketahanannya. Akan aku taruh di akhir video. So, pastiin tonton videoku sampai habis ya. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Kalau kalian suka videoku yang kayak gini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Oke, seperti biasa di malam hari aku mau update ya. Ini yang terakhir aku pakai untuk seluruh produknya dari You. Ini udah jam 9.40. Jadi sekitar setengah 10 ya. Tadi kan selesai pakai makeup sekitar jam 12-an gitu. Jadi kalau aku hitung-hitung nih sudah pemakaian hampir 10 jam ya. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, di T-zone aku udah mulai kayak glowy-glowy berminyak gitu ya. Karena memang tadi sore waktu aku update kayak udah mulai mau berminyak. Jadi sekarang langsung akan aku zoom aja. Ini di bagian BB creamnya terlebih dahulu. Dan setelah di zoom, pastinya di sekitaran hidung aku udah kelihatan berkilau berminyak lumer gitu ya, di ujung hidung atas maupun di lipatan hidungnya. Kanan kiri sama aja sudah kelihatan berminyak, bahkan agak sedikit ngekrek tuh waktu aku pegang-pegang di sekitaran hidung aku. Sebenarnya sudah cukup wajar ya, karena ini BB cream pakai 10 jam seperti ini kondisinya. Dan sekarang masuk ke bekas-bekas jerawat aku, sebenarnya sih masih ada coveragenya, tapi udah kayak samar-samar mulai kelihatan gitu. Di area bawah mata aku lihat memang gak keki sama sekali,
cuman memang coveragenya nggak terlalu nutup sekarang. Dan di sekitaran pipi aku itu juga belum berminyak, coveragenya masih lumayan bagus karena kan dari awal memang si BB creamnya ini nggak terlalu yang nutup banget ya. Jadi di situ wajar kalau kelihatan agak sedikit noda-noda. Cuman untuk blushnya tuh masih ada tuh warnanya di situ. Sejauh ini setelah lihat tes ketahanannya ya, pendapat aku tentang BB creamnya ini sesuai dengan klaimnya, dia menyebutkan di sini bare skin feel, itu memang benar, rasanya tuh ringan banget di wajah. Walaupun aku tadi sempat layer juga, tapi kayak nggak berasa yang tebel gitu, nggak berat sama sekali. Dan yang kedua, dia menyebutkan nourishing formula, ini adalah formula yang bisa kayak menutrisi atau melembabkan kulit gitu nggak sih? Kalau aku lihat sih tadi hasilnya memang matte, tapi nggak yang matte banget gitu, kayak ada glow-nya, jadi memang masih natural. Dan extreme long wear, berarti kan bisa tahan lama ya. Kalau aku lihat di muka aku sih sebenarnya tadi setelah aku pakai seharian mungkin sekitar 5-6 jaman masih oke. Tapi di atas itu sudah mulai berminyak. Udah gitu tadi kan aku sempat keluar rumah juga. Nih dia transfer di masker aku nih lumayan banyak ya. Jadi ini sebenarnya bedak dan foundationnya. Karena kan tadi di sekitaran hidung aku juga sudah lumer. Ternyata dia nempel juga nih di maskernya. Untuk kulit normal to oily kayak aku atau yang bener-bener berminyak, aku saran sih mungkin bisa ditambahkan primer atau di set menggunakan setting spray ya. Kalau kalian pengen yang lebih extreme long wear lagi. Cuma lagi-lagi buat kalian yang tipe kulitnya normal to dry, mungkin ini akan cocok juga karena hasilnya nggak terlalu matte, ringan di wajah. Udah gitu nih ketahanannya di selain T-zone aku masih cukup bagus ya. Dan sekarang masuk ke lip crayonnya ya. Kalau kalian lihat di sini masih kelihatan ada warnanya di bibir aku nih. Aku akan zoom seperti ini. Walaupun sih ini di bagian tengahnya udah hilang ya. Memang sih ini secara kelihatannya kayak lebih memperjelas tekstur bibir aku, tapi waktu dipegang tuh sebenarnya nggak sekering itu sih untuk lip crayonnya ini. Dan karena tadi aku juga cuman makan makanan yang ringan, kayak makan nasi sayur biasa dan lauknya juga nggak terlalu berminyak, itu hasilnya masih seperti ini. Dan aku pengen kasih tunjuk juga kalau untuk makan makanan berminyak seperti apa di videoku yang berikut ini. Bisa dibilang sih untuk lip crayonnya dari You Young Velvet ini sih menurut aku sudah cukup tahan lama. Kalau misalnya kalian gak makan terlalu yang berminyak, itu akan awet kayak aku sekarang ini. Cuman kalau makan makanan berminyak di bagian tengahnya pastinya akan lumayan hilang. Tapi memang poinnya di sini dia nggak terlalu membuat bibir aku kering juga setelah dipakai seharian. Kalau kalian lagi cari lip crayon dengan harga terjangkau, teksturnya masih cukup nyaman di bibir, kalian bisa cobain nih punyanya You yang Colorland. Oke, sekarang ke yang terakhir ini brow pomade-nya ya, yang aku juga sudah penasaran banget. Ini aku udah pakai hampir 10 jam kayak gini kondisinya nih. Bener-bener masih kelihatan ada eyebrow-nya ya di situ. Padahal tadi aku juga sempat keluar rumah. Seperti biasa keringetan juga dan hasilnya kayak gini, masih kayak ngebentuk gitu alisnya. Dan sekarang saatnya kita tes nih ketahanan daripada eyebrow-nya seperti yang ada di TikTok. Kemarin aku penasaran banget karena mereka itu kayak usek-usek gini. Apakah dia akan hilang? Oke, ini aku tadi coba gosok-gosok, tapi sayang banget waktu awalnya tuh nggak kerikot gitu loh. Cuman ini tuh aku bener-bener gosok-gosoknya tadi nggak pakai tenaga, udah langsung lumer nih di tangan aku, nempel. Aku nggak tahu sih waktu di videonya itu kayaknya dia gosok-gosok gini tuh nggak hilang gitu loh. Coba yang bagian depan ya, aku akan gosok tapi nggak menggunakan tenaga nih, cuman aku elus-elus aja. Dan yaps, hilang juga. Oke, sekarang saatnya aku kasih kesimpulan untuk brow pomade-nya ya. Dan setelah dipakai seharian ini sih menurut aku kalau misalnya tuh cuman kena minyak atau misalnya kena keringet, dia nggak akan hilang ya. Cuman kalau bener-bener kita hapus atau kita gosok, itu langsung hilang. Tadi kalian bisa lihat ya, aku mau pakai tenaga ataupun nggak pakai tenaga, tetap aja hilang. Aku nggak ngerti sih. Mungkin kalian ada yang udah cobain nih untuk You Colorland yang Art Shaping Brow Pomade-nya. Kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah.
waktu kalian gosok hilang enggak. Dan aku rasa sih tadi kalau misalnya aku semprot pakai air terus aku swab kayak gitu, dia juga bakal hilang. Tapi memang hitungannya sih ini cukup tahan lama. Kalau misalnya kita nggak bener-bener hapus, dia masih ada stay di alis aku. Tadi kalian udah lihat sendiri ya, bentuknya masih bagus. Tapi memang kalau aku pribadi lebih suka yang Abromatic karena dia tuh hasilnya lebih natural. Harus hati-hati banget, apalagi kalau tipe jenis alis kalian tuh kayak aku, rambut alisnya banyak, itu kalau pakai pomade harus kayak seminimalisir atau semirip mungkin ya dengan warna alis, biar hasilnya nggak terlalu beda banget. Oke, itu tadi seluruh review dari produknya YouColorLand yang aku coba kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau misalnya kalian udah pernah pakai nih seluruh produknya atau salah satu produk yang aku review kali ini, kalian bisa sharing juga dong dengan komen-komen di bawah. Dan setelah lihat review dari aku, kira-kira kalian tertarik beli yang mana?